Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alin Puspitasari dari Prodi Informatika kelas C. Jadi saya akan menganalisis sebuah aplikasi penjualan. Oke, langsung saja kita buka dulu aplikasinya. Jadi namanya T-Bengkel. Kita buka dulu aplikasinya. Untuk pertama kali di sini ada login. Kita login dulu. Untuk username-nya sudah saya setting menjadi nama saya sendiri, Alin. Lalu masukkan password-nya, lalu tekan enter. Seperti ini tampilan awalnya. Jadi saya akan menganalisis bagaimana cara input dan output-nya. Untuk pertama kita mulai dulu dari master data, kita klik dan di sini ada beberapa menu yang ada di master datanya. Kita mulai dari data barang. Di sini sudah tersedia 3 barang. Untuk menambahkan barang lagi, caranya dengan klik tambah. Misalkan kita isi deterjen. Harga beli 5.000. Untuk stoknya kita buat misalkan 20 biji. Lalu klik simpan. Nah, otomatis akan tersedia di sini. Untuk mengeditnya bisa diklik perbaikan. Nah, ini untuk mengeditnya. Klik dulu barangnya lalu klik perbaikan. Untuk menghapus, klik aja delete. Untuk mencari barangnya bisa di kolom pencarian di sini. Dan ini fungsi untuk urutkan ini urut dari yang terbesar. Di sini kan sabun yang stoknya paling banyak, misalkan soalnya dos. Tadi deterjen kan cuma biji. Nah, sabunnya dos. Jadi ini yang terbesar. Untuk urutkan ini yang terbesar dulu ya. Lalu untuk keluar, klik aja keluar. Karena di sini tidak berfungsi ya, untuk klik keluar bisa diklik keluar. Lalu menu pelanggan. Ini asal-asalan. Misalkan ya, ini cuma misalkan, jadi auran asalan. Untuk menginput nama data pelanggannya, kita bisa klik tambahkan, kita isi data-datanya di sini. Dan ini untuk jenis, misalkan mau pesan eceran, grosir, lalu klik simpan dulu. Dan ini kalau kosong pasti ada pemberitahuan di sini. Coba kita misalkan namanya Lisa Lamongan. Lalu klik simpan. Nah, baru bisa tersimpan ya. Untuk ngeditnya bisa diklik dulu, langsung diklik perbaikan untuk menyeting ya. Perbaikan. Nah, ini bisa disetting. Untuk menghapusnya klik hapus. Untuk mencarinya ada di kolom pencarian, sama aja. Lalu klik keluar. Lalu di supplier. Ini untuk menambahkan supplier bisa diklik tambah, lalu disimpan. Untuk menghapusnya klik delete. Dan untuk mengeditnya atau memperbaikinya klik perbaikan. Nah, langsung klik perbaikan untuk mencari nama suppliernya. Dan untuk keluar, klik aja keluar. Lalu jasa pelayanan. Di sini sudah tersedia jasa pelayanannya, yaitu ganti oli. Untuk menambahkan jasa pelayanannya sama aja, caranya dengan klik tambah. Lalu setelah diisikan, klik simpan. Dan untuk mengeditnya, klik aja perbaikan. Untuk menghapus, klik aja delete. Ini untuk kolom pencarian seperti biasa. Lalu klik untuk keluar, klik keluar. Lalu
menu karyawan atau teknisi. Ini di sini ada nama petugas atau karyawannya, di sini ada Agus. Jadi untuk mengedit misalkan Agus diganti namanya diganti, bisa diklik perbaikan aja, lalu klik simpan. Untuk menambahkan karyawannya juga bisa diklik tambah. Dan kalau kosong pasti ada pemberitahuan ini, karena nggak boleh kosong. Misalkan simpan. Nah, seperti ini. Untuk menghapusnya juga bisa klik hapus. Untuk keluarnya, karena di sini tidak ada tombol keluarnya, bisa diklik di exit ini, pojok atas. Untuk yang menu setting satuan, ini untuk tadi ada DOS, LTR, dan PCs. Untuk menambahkan satuan barangnya bisa diklik new untuk menambahkan, lalu simpan, save. Untuk menghapusnya klik delete, untuk mengedit klik edit. Untuk keluarnya exit. Ini untuk membuat kasir baru. Tadi ya username-nya, namanya Alin. Untuk mengedit juga bisa, servernya ini misalkan ya. Lalu klik perbaikan untuk edit. Nah, servernya ini ada server, kasir, gudang, admin, juga bisa diganti. Lalu klik simpan. Untuk menghapus klik aja hapus. Untuk menambahkan operatornya atau nama kasir atau server atau apa, bisa klik tambah di sini. Untuk keluar klik aja keluar. Untuk yang menu kedua di sini ada transaksi. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu yang ada transaksi. Pertama, penjualan atau pesan. Kita mulai dari penjualannya dulu. Jika mencari nama barangnya, ini transaksi penjualannya ya, bisa diklik di sini. Nah, lalu tekan enter. Ini untuk menginput nama pelanggannya, bisa diklik new. Dan ini data-datanya juga tidak boleh kosong. Kalau kosong pasti ada pemberitahuan seperti ini. Nah, nomor ID tidak boleh kosong. Misalkan ID-nya sudah kita isi, tapi yang lain masih kosong, tetap nggak bisa. Nah, nama pelanggan tidak boleh kosong. Anggun. Nah, baru bisa disimpan ya. Untuk mencarinya tadi ada di sini. Sabun. Lalu klik enter. Nah, sama ini juga bisa disimpan tunda dulu. Untuk menghapus klik aja hapus, dan untuk keluar klik keluar. Lalu yes. Lalu ada menu pesan barang. Ini sama seperti tadi, hampir sama. Cuma ini pesan barang, dan yang satunya transaksinya penjualan. Lalu kita ke menu pembayaran pelanggan atau biaya utang. Ini misalkan kalau ada yang punya utang di sini. Ini karena belum diisi, masih kosong, jadi di sini belum ada data-datanya. Misalkan kita masukkan. Nah, maaf, file belum ada, soalnya ini belum membuat filenya ya. Oke, langsung klik keluar. Di sini ada perbaikan nota jual. Ini hampir sama seperti tadi, tapi ini perbaikan nota jual penjualan. Jadi harus ada notanya.
Maaf, nomor nota tidak ada, soalnya di sini masih kosong, belum diisi ya. Langsung aja klik keluar. Lalu ada hapus nota penjualan ini. Kalau tadi yang nota jualnya sudah dibuat, nanti untuk menghapusnya ada di menu hapus nota jual. Tapi ini ada peringatan ya, kasir tidak boleh menghapus nota kecuali ada izin pemilik toko. Ini tidak bisa, harus mendapat izin dulu. Takutnya nanti kalau dihapus, misalkan datanya penting, tidak sengaja kehapus. Jadi kasir tidak boleh menghapusnya kecuali ada izin. Oke. Klik keluar. Di sini ada retur penjualan. Ini sama, untuk menginputkan nama ini sudah tidak boleh kosong ya. Terus ini untuk kolom pencarian nama barang. Keluar. Untuk menu ambil pesan barang, ini yang tadi ya, nota pesanan. Tadi karena belum ada notanya, jadi kita keluar aja. Ini ada cetak ulang nota. Ini kan nggak ada notanya, jadi nggak ada, kosong karena belum ada notanya ya. Ini untuk mencetak ulang nota penjualan, ada di menu sini. Untuk nota retur jual juga ada di sini, sama aja. Begitupun nota pesan barang. Untuk mencetaknya, untuk mencetak nota penjualan, nota retur jual, dan nota pesan barangnya ada di menu transaksi cetak ulang nota. Dan ini untuk rekapitulasi penjualan dan pembelian atau cek pendapatan kasir. Kasirnya tadi kan nama saya sendiri ya, Alin, nanti bisa direkap. Nanti kalau sudah diisi pasti ada pemasukannya berapa, keterangannya apa, tanggalnya berapa, pengeluaran kalau ada yang hutang ada pemberitahuannya di sini. Oke, untuk hutang piutangnya. Langsung saja kita ke stok masuk, pembelian barang. Ini nama suppliernya tadi sudah tersedia, namanya Yonggi. Klik aja enter. Ini sama aja ya seperti tadi, tapi di sini untuk pembelian barang dari suppliernya. Ini kalau sudah ada datanya ya, bayar hutang supplier. Berhubung tadi masih kosong, belum ada datanya, jadi di sini juga kosong. Ini untuk bayar hutang supplier, misalkan suppliernya punya hutang. Keluar. Untuk cek nota beli, ini harus ada notanya. Cek. Nah, soalnya nih masih belum ada datanya, jadi tetap kosong. Misal sudah ada datanya pasti akan tampil di sini. Untuk edit nota, menunya ada di sini. Lalu untuk barang rusak, misalkan ada barang rusak, coba. Ini untuk menu untuk memasukkan data barang rusak ya, bisa di sini. Langsung di sini ada rekap per barang. Ini rekap kartu stok untuk merekap barangnya, misalkan penjualannya ada berapa,
pembeliannya dapat berapa, ada barang rusak berapa, ada di sini stok akhir. Untuk rekap kartu stoknya per barang. Di sini ada stock of name. Stoknya tadi ada 12. Stok asli misalkan ini sudah ada pembelinya. Di sini juga akan berubah stoknya. Misalkan aslinya ada 12 dan ada yang beli 2, di sini akan menjadi 10. Ini juga bisa diekspor Excel juga. Untuk delete, klik aja delete. Dan ini untuk mengubah stok. Misalkan kita tambahkan atau dikurangi, ada di sini untuk ubah stok asli ke toko. Lalu klik aja keluar. Dan ini untuk cek harga jual. Jadi ini misalkan harga ecernya 18.000, harga grosir 16.000, harga grosir 17.000. Ini sudah untuk mengecek ya, yang sudah kita buat tadi bisa dicek di sini untuk cek harga jualnya. Ini untuk kolom pencarian barangnya, ini untuk keluar. Lalu kita ke menu keuangan. Di sini ada pengeluaran keuangan. Untuk membuat pengeluaran, untuk membuat kwitansi misalkan, kita bisa klik baru dulu. Nah ini kita tidak boleh kosong, ini kita isi. Lalu keterangannya juga, nanti jumlahnya juga bisa diisi di sini. Untuk keluar, lalu simpan dulu. Kalau sudah disimpan bisa keluar. Lalu ada edit cetak, ini untuk mengedit tadi ya, untuk pengeluarannya tadi bisa diedit di sini. Untuk mengejaknya juga kita tentukan dengan tanggal yang kita buat. Lalu di sini ada penerimaan dana. Untuk membuatnya bisa diklik, sama aja ya, klik baru. Nanti kita tambahkan. Kalau sudah, nanti klik simpan. Lalu bisa keluar. Ini untuk edit penerimaan dananya. Ini penerimaan dananya, dan ini untuk mengeditnya. Ini pengeluaran uangnya, dan ini untuk mencetak kwitansi atau mengeditnya juga ada di sini. Untuk laporan keuangan, misalkan ada penerimaan atau pengeluaran. Ini tanggalnya kita masukkan dulu, dan kita juga bisa ekspor Excel. Untuk mencetaknya juga bisa layar atau printer. Lalu klik cetak. Untuk keluarnya juga sama. Lalu kita ke menu laporan. Di sini ada beberapa menu di laporan. Kita mulai dari laporan penjualan. Nah, di sini untuk ini ada laporan, misalkan penjualan dapat berapa, ada di sini. Untuk laporan penjualan, piutang pelanggan, ratur penjualan, pesan barang, itu ada di sini. Begitupun yang pembelian. Nah, sama di sini, tapi bisa dicetak ya, bisa diekspor Excel juga. Untuk cek rekap data ada di sini, untuk mulai dari rekap jual dan beli, rekap pelanggan, cek jual dan jasa, cek fee karyawan.
proses rekap, misalkan kita tentukan tanggal yang pernah kita buat dulu, baru bisa diproses rekap. Kalau belum, pasti datanya juga kosong kayak gini. Rekap pelanggan juga sama, kita disuruh masukkan ini tanggalnya dulu, lalu cek rekap. Kalau kosong berarti ini belum ada datanya. Cek jual dan jasa. Ini juga sama, suruh menginputkan dulu tanggalnya, lalu baru di proses rekap. Kalau enggak datanya juga sama, kosong. Begitupun jasa pelayanan. Untuk cek fee karyawan atau bonus ya, bonus karyawannya, misal ini Agus, ini kosong karena kita belum membuat data-datanya. Untuk membuat stok, ini juga untuk cek stok, ini juga disuruh menginputkan tanggalnya terlebih dahulu, lalu baru bisa diproses rekap. Untuk mengecek ya, salah, ini untuk mengecek. Sebentar. Buat stok. Nah, ini yang kita buat ya, bisa dicetak juga. Ini untuk pencarian barangnya. Bisa diekspor Excel juga. Untuk mencetaknya ada layar ataupun printer. Lalu klik keluar. Rekap laba atau hari. Ini juga bisa dicetak, hampir sama caranya. Untuk keluar, klik aja keluar. Untuk cek data lama, ini kalau sudah ada datanya ya. Ini kalau sudah datanya bisa dicari di sini, di laporan, cek data lama. Ini jika sudah ada datanya. Untuk rekap laba bersih, ini sama, kita disuruh menginputkan kapan kita membuatnya, misalkan dari bulan-bulan kemarin. Kalau sudah membuat, kita inputkan di sini. Ini untuk tahunnya, lalu diproses cek. Untuk keluarnya bisa diklik keluar. Ini help, bantuan. Ini untuk refresh, misalkan kita mau refresh, ini langsung saja centang. Ini yang mau di refresh, misalkan langsung aja klik centang. Klik centang dulu, baru klik refresh. Untuk keluar, klik exit di pojok, close. Untuk setting tahun dan bulan, untuk menambahkan klik new lalu disimpan. Untuk mengeditnya klik edit, untuk menghapus klik delete, dan untuk keluar bisa klik exit. Untuk ekspor ke file, ini untuk proses import dan ekspornya. Misalkan saya membuat data, kita masukkan bulannya dulu dan tahunnya, lalu diproses. Ini kalau kosong, tidak boleh kosong ya soalnya. Maaf, data penjual tidak ada atau sudah pernah diimport. Ini karena kita masih belum membuat datanya. Untuk ambil file juga seperti itu, sama. Untuk keluar klik X. Untuk jenis masuk dan keluar, jenis pengeluaran, dan jenis pemasukannya.
misalkan untuk membuat baru, kita bisa ketikin di new, lalu setelah kita isi datanya, kita klik simpan. Untuk mengeditnya bisa diklik edit, untuk menghapusnya bisa diklik delete. Itu berlaku untuk jenis pengeluaran dan jenis pemasukan. Untuk exit, klik untuk keluar, klik exit. Dan ini ada reset all. Ini jika ingin menghapus semua data-datanya, bisa di reset, tapi dengan memasukkan password yang sudah dibuat dulu, lalu tekan enter untuk exit, untuk mereset data-datanya, untuk menghilangkan data-datanya. Dan untuk keluar dari program ini, aplikasi penjualannya, bisa diklik ini. Untuk klik keluar juga sama fungsinya, keluar dari programnya. Mungkin sampai di situ untuk analisis mengenai aplikasi penjualan dan servis Rafa Motor. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.